Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilahi fi yaumin kana mikluhu alfa sanatim mimma ta'udun. Shadaqallahul azim. Puja puji syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat saling menyapa, saling bertukar cerita walau hanya lewat sosial media. Salawat beriringkan dengan salam selalu terlimpah curahkan kepada Habibina wan Nabiyina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemuda padang pasir yang paling baik akhlaknya, yang paling baik tutur katanya, yang tak pernah lelah untuk kita jadikan suri tauladan. Semoga keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Juri yang berbahagia dan kawan-kawanku dimanapun Anda berada. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fakih Ramadhani dari SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Metro. Di sini saya akan berpidato tentang relativitas cahaya dalam mukjizat agung Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam risalah sabdanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman kejayaan Islam, mempelajari Al-Quran sebagai dasar dari sekolah dan ilmu pengetahuan. Al-Quran benar-benar sebagai dasar dalam hidup kita dan sebagai dasar segala ilmu pengetahuan. Tingginya tidak ada ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan Al-Quran dan tidak ada ilmu pengetahuan yang terlepas dari wahyu Al-Quran. Begitu halnya dalam sebuah peristiwa besar yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran sekaligus mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini bukan sekedar perjalanan biasa, namun sebuah mukjizat yang mengandung banyak pelajaran bagi kita, termasuk dalam ilmu pengetahuan dan sainsnya. Peristiwa Isra disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu wa nuriyahu minal ayah innahu huwas samiun alim. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat pertama. Peristiwa Mi'raj meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, adapun beberapa hadis yang sahih. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Jibril membawaku naik ke Sidratul Muntaha. Ketika itu ia diliputi oleh keagungan dan penuh cahaya, maka aku masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern ini kita mengenal teori relativitas yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Namun jauh sebelum Einstein, Abu Yusuf Ibnu Ishaq Al-Kindi, seorang cendekiawan Muslim, telah lebih dulu mengenal teori relativitas. Dalam buku sejarah Islam yang terlupakan pada abad ke-8 Masehi, Al-Kindi menyatakan bahwa manusia adalah makhluk relatif dan terbatas. Waktu, ruang, gerak, benda itu sifatnya relatif satu sama lain dan tidak berlaku sendiri atau absolut.
Salah satu prinsip penting dalam teori ini adalah ketika seseorang bergerak melebihi kecepatan cahaya, maka waktu akan berjalan lebih lambat untuk orang itu dibandingkan dengan orang yang diam atau dengan orang yang bergerak secara lambat. Beberapa ulama dan cendekiawan muslim mengaitkan peristiwa Isra Mi'raj dengan teori relativitas. Mereka berpendapat bahwa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung sangat cepat pada waktu satu malam mungkin dapat dipahami dalam konteks relativitas. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk mengetahui bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun teori relativitas memberikan kita cara baru untuk menjelaskan konsep ruang dan waktu. Peristiwa Isra Mi'raj melebihi pemahaman ilmiah kita. Ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di balik segala sesuatu ada kekuatan yang tak terbatas yang mampu mengatasi hukum alam yang kita ketahui. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj tidak hanya mengingatkan kita akan mukjizat yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menunjukkan kepada kita keajaiban Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita petunjuk dan penjelasan tentang banyak hal yang melebihi pemahaman ilmiah kita. Ketika ilmu pengetahuan modern seperti teori relativitas menjelaskan konsep ruang dan waktu, kita semakin dibuat takjub bahwa Al-Quran telah memberikan kita isyarat-isyarat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mukjizat-mukjizat yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan salat 5 waktu yang menjadi hasil dari perjalanan agung ini, serta persiapkanlah diri kita untuk bisa menjadi seorang cendekiawan muslim yang mampu menjawab tantangan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang berkembang. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk, memberikan kita hidayah, memberikan kita kekuatan dan memberikan kita keistiqomahan untuk di jalannya, serta menjadikan kita lebih mengagumi dan mempelajari keajaiban Al-Quran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.